Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani bukan dilayani. Shalom, puji Tuhan. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen. Hari ini mempresentasikan tugas di mata kuliah Manajemen PAK dalam Media dan Masyarakat. Judul tugas saya pada hari ini yang dijadikan untuk UTS yaitu Analisis SWOT lemahnya daya saing sekolah swasta terhadap sekolah negeri. Ada 5 topik utama yang akan saya bahas. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, planning. Yang ketiga, organizing. Yang keempat, equating. Dan yang kelima, controlling. Mulai dari analisis masalah. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang saya lakukan terhadap beberapa sekolah yang ada di kawasan Jakarta Barat, saya menemukan ada 4 hal penting ya yang menyebabkan lemahnya daya saing sekolah swasta terhadap sekolah negeri. Yang pertama, buruknya manajemen dalam yayasan. Yang kedua, akreditasi sekolah. Dan yang ketiga, biaya sekolah yang mahal. Yang keempat, kompetensi guru, kepala sekolah, dan karyawan. Salah satu indikator bahwa sekolah memiliki daya saing tinggi adalah tingginya tingkat kepercayaan konsumen yang tercermin dalam jumlah penerimaan peserta didik. Kalau indikatornya setiap tahun ajaran baru, penerimaan murid barunya bertambah, berarti sekolah tersebut mampu ya kan bersaing di tengah-tengah masyarakat yang ada, di tengah-tengah banyaknya sekolah yang ada di sekitar sekolah tersebut. Artinya sekolah yang berkualitas akan diminati banyak orang tua murid. Atau dengan kata lain menjadi sekolah yang paling dicari oleh orang tua. Agar anak-anaknya bisa disekolahkan di sekolah tersebut. Akan tetapi sekolah yang lemah daya saingnya karena banyak faktor yang menyebabkannya. Berikut ini analisis saya terhadap lemahnya daya saing sekolah swasta terhadap negeri di daerah Jakarta Barat. Yang pertama, buruknya manajemen yayasan. Buruknya manajemen di dalam yayasan yang menaungi sekolah menjadi penyebab utama kalahnya sekolah swasta dalam bersaing dengan sekolah negeri. Maju atau mundurnya sebuah sekolah swasta, kekuatannya tergantung pada manajemen yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Apabila manajemen yayasannya bagus, maka semua program yayasan terhadap sekolah di bawahnya akan bisa berjalan dengan baik. Namun, di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Barat, manajemen yayasannya bisa dikatakan buruk sekali. Sejak adanya konflik di pengurus yayasan, sekolah ini mengalami kemunduran, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Sekolah yang terakreditasi adalah sekolah yang mampu untuk memenuhi 8 standar penilaian akreditasi sekolah. Menurut BAN, Badan Akreditasi Nasional, Sekolah dan Madrasah, 8 standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian. Peringkat akreditasi sekolah dipengaruhi oleh nilai akreditasi, yaitu amat baik atau A,
Rentang nilainya antara 86 sampai 100. Baik atau B, nilainya antara 71 sampai 85. C, atau cukup, nilainya antara 56 sampai 70. Terkait hal ini, sekolah yang terakreditasi C perlu adanya strategi peningkatan daya saing supaya bisa bertahan atau bahkan mampu berkembang dengan baik. Karena orang tua murid yang ada di Jakarta ini cenderung melirik atau melihat sekolah yang sudah terakreditasi A atau sekolah yang favorit, ya, karena mereka tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah yang bisa dikatakan abal-abal atau sekolah yang asal-asalan, ya, apalagi kalau manajemen di sekolahnya tidak baik. Yang pertama, orang tua melihat sekolahnya itu akreditasinya apa. Nah, itu menjadi daya tarik. Yang ketiga, biaya sekolah. Salah satu keburukan yayasan adalah menetapkan biaya sekolah yang terlalu tinggi, namun tidak melihat aspek lingkungan di mana sekolah itu berada. Sekolah yang berada di lingkungan di mana masyarakatnya banyak yang ekonomi menengah ke bawah, sehingga masyarakat sekitar yang memiliki anak usia sekolah lebih memilih sekolah negeri yang gratis daripada sekolah swasta yang mahal, karena pertimbangannya mutu sekolahnya sama saja. Yang keempat, kompetensi kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Sekolah swasta yang memiliki kompetensi biasa saja, dalam hal ini kompetensi kepala sekolahnya, gurunya, karyawannya, staf tata usahanya. Sekolah yang demikian akan ditinggalkan oleh peminatnya kalau mereka yang bekerja di dalamnya tidak memiliki kompetensi yang bagus. Orang tua lebih memilih sekolah negeri karena kepala sekolah, guru, dan karyawan juga memiliki kompetensi. Sekolah swasta kalau mau menang dalam persaingan harus meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, dan karyawannya, sehingga memiliki nilai jual lebih dibanding sekolah negeri.